Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah Benteng Pancasila Indonesia Perimetral Network. Benteng Pancasila Indonesia Perimetral Network. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Ar-Ra'd ayat 11. Itulah pedoman yang paling tepat untuk menggambarkan maksud dan tujuan penyusun, yakni Triyono Priatmono, dalam membangun benteng Pancasila, yakni sistem jaringan integral strategis perimeter atau garis keliling negara Indonesia. Di dalamnya memuat pembangkit listrik terbarukan, industri maritim, dan sistem pertahanan. Jaringan integral tersebut dinamakan Indonesia Perimetral Network atau disingkat INAPERINET. Gagasan ini berangkat dari keprihatinan atas keterbelakangan daya saing Indonesia di kancah dunia, serta pertimbangan kerawanan wilayah maritim Indonesia atas penyusupan atau pencurian hasil laut oleh pihak asing. Citra Indonesia juga lemah di perbatasan yang sangat panjang dan luas, karena daerah keliling atau perimeter negara Indonesia itu rata-rata kondisinya masih terpencil dan terisolasi dari pembangunan. Dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB sistem Stanford, banyak langkah strategis dapat disematkan. Mengiringi 40 titik PLTB dalam posisi perimeter Indonesia itu, berbagai entitas strategis dan produktif dapat dibangun. Semisal properti, perdagangan dan pengolahan hasil laut, dermaga, bisnis dan wisata, kapal jaringan tol laut, kapal nelayan canggih dan modern, serta jaringan pemasaran dunia di titik-titik terluar Indonesia yang strategis, dilihat dari hubungan internasional. PLTB sistem Stanford tersebut juga akan menstimulasi area pelosok Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan dapat terbangun dengan megah. Dengan demikian akan mampu menjadi pintu gerbang internasional menuju wilayah Indonesia. Pembangunan seluruh entitas tersebut juga akan mempererat hubungan internasional dengan pasokan bahan bangunan, komponen maupun produk-produk yang disuplai oleh negara-negara maju di bidangnya. Indonesia harus segera mampu sejajar dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan ekonomi negara-negara maju di dunia. Berikut adalah gambaran mengenai pembangkit listrik tenaga bayu atau angin 10 MW dengan ukuran tapak 70 meter kali 700 meter. Di mana itu dipasang di garis pantai, yang kemudian di situ juga ada fasilitas dermaga, kapal nelayan dan tol laut. Dalam infrastruktur PLTB tersebut juga dipasang sensor untuk mendeteksi kapal-kapal yang masuk itu, baik kapal untuk warga Indonesia atau nelayan Indonesia maupun asing itu bisa segera terdeteksi. Demikian juga untuk sensor untuk pesawat terbang. Inilah bentuk benteng Pancasila Indonesia Perimetral Network INAPERINET. Nah, dalam gambar ditunjukkan bagaimana peralatan surveillance atau penginderaan terhadap kapal oleh alat sensor atau radar yang terpasang di bangunan PLTB Stanford.
posisi kapal-kapal akan dapat ya, terbaca ya atau terdeteksi dengan adanya tembakan sinyal dari minimal di 3 titik. Ketinggian bangunan PLTB ya, yang tingginya adalah 140 meter ini sangat cukup untuk memposisikan sensor ya, atau radar terhadap posisi kapal atau juga pesawat terbang ya, dengan radius 500 km. Nah, cukup jauh ini. Masing-masing titik PLTB Stanford ya, ini berjarak 500 km di sekeliling seluruh wilayah perimeter Indonesia. Terkait dengan kepentingan pertahanan wilayah negara Indonesia, ke-45 titik PLTB yang tersebar di seluruh wilayah perimeter Indonesia itu juga difungsikan sebagai semacam pertahanan militer, di mana dilengkapi dengan sistem penginderaan garis batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE untuk negara Indonesia. Dengan sistem penginderaan ini, kapal atau pesawat terbang asing ya, yang akan memasuki wilayah teritorial NKRI otomatis akan terdeteksi ya, diketahui ya, dan diberi peringatan ya, untuk segera mengajukan izin. Pesawat atau kapal yang tidak berizin dan kemudian nekat memasuki wilayah NKRI akan ditembak jatuh atau ditenggelamkan ya, dengan melalui data penginderaan sebagai bukti pelengkap. Dengan demikian, ketegasan Indonesia tidak akan menyalahi hukum internasional karena bersifat mempertahankan diri dari penyusupan, pencurian, atau mata-mata negara asing. Demikianlah gambaran benteng Pancasila Indonesia Perimetral Network, INA-Perinet. Kemudian gambar berikut adalah contoh ya, kapal nelayan ya, dengan fasilitas cold storage yang memadai ya, sedemikian sehingga ikan tangkapan itu bisa menjadi lebih tahan lama ya, kualitasnya bisa lebih terjaga. Kapal ini bertenaga hibrida ya, yaitu dengan kombinasi antara hidrogen fuel cell dengan baterai. Demikianlah penjelasan tentang benteng Pancasila Indonesia Perimetral Network. Jayalah Indonesia, damailah dunia.